Nah, Biro Nah, Biro Umum itu sesuai dengan PKPU 21 tahun 2023 tentang perubahan kedua atas PKPU 14 tahun 2020 tentang STOK, ya, STOK KPU. Nah, itu salah satunya ada Biro Umum. Biro Umum itu ada 4 bagian. Yang tadi saya, Pak Dery, Pak Manto, dan Pak Aldani. Nah, itu bagian rumah tangga, kemudian bagian keamanan, bagian persidangan dan protokol, dan bagian persuratan dan tata usaha pimpinan. RT itu ada 3 subbag lagi, ya. Jadi ada Kasubag 3 yaitu sub bagian Sapras perkantoran, kemudian sub bagian pemeliharaan dan pelayanan perkantoran, serta sub bagian administrasi perjalanan dinas dan transportasi. Kalau bagian keamanan berarti Pamdal, ya, pengamanan dalam, yaitu ada 2, yaitu subbag pengamanan lingkungan kantor dan rumah dinas. Jadi kita ada rumah dinas, tapi untuk pimpinan saja itu ada di Pejaten. Oke. Nah, kemudian sub bagian pengamanan pejabat dan keamanan dalam. Itu yang kita, yang di kantor ini. Nah, kemudian bagian persidangan dan protokol itu ada sub bagian persidangan, kemudian sub bagian protokol dan subbag TU Biro Umum. Nah, kemudian ada bagian persuratan dan PUP itu di saya, yaitu subbag persuratan dan arsip, kemudian subbag TU ketua dan anggota KPU. Makanya itu TU pimpinan itu berarti ketua dan anggota, kemudian subbag TU sekjen, kemudian subbag TU deputi bidang administrasi, dan subbag TU deputi bidang dukungan teknis. Kemudian ada kelompok jabatan fungsional. Nah, ini dasar hukum persuratan dan kearsipan. Nah, tata naskah dinas KPU. Jadi kita itu setiap membuat surat, adik-adik itu nanti semua biro, ya, bukan Biro Umum aja. Ketika akan membuat surat, tentu saja itu tata naskah dinas KPU kan, penciptaannya dari draft. Nanti adik-adik akan diminta, kalau kalian buat nota dinas atau buat surat, nah kalian harus memperhatikan tata naskah dinas KPU, yaitu PKPU 2 dan PKPU 8. Kemudian ada keputusan KPU 42 tahun 2023 tentang pedoman teknisnya dari tata naskah dinas, kemudian keputusan 400 tentang pedoman teknis tata naskah dinas PPK, PPLM, dan PPS. Jadi kita ini punya bagian ad hoc, ya. Selain kita kan inti, ya. Ad hoc itu sementara itu yang cuma ketika pemilu atau pilkada. Nah, mereka juga ada tata naskah dinasnya. Nah, jadi kita sampai mengatur kepada PPK, PPLN, dan PPS. Oke. Nah, kemudian kode klasifikasi. Jadi ketika kalian membuat surat, Bapak Ibu membuat surat naskah dinas, itu harus ada kodenya. Nah, kode biro mana yang mengeluarkan naskah dinas tersebut. Oke. Nah, kemudian jadwal retensi arsip. Nah, jadwal retensi arsipnya itu artinya bahwa masa arsipnya itu berlaku berapa lama, gitu ya. Jadi ketika dia sudah masanya aktif, sudah masuk aktif, artinya ketika sudah ditandatangani oleh pimpinan, saat itu dia disebut arsip aktif. Oke. Nah, kemudian ketika kita atur di PKPU 17, di situ masa inaktif, artinya tidak digunakan lagi, jarang dipergunakan sehari-hari. Nah, itu masuk inaktif namanya, ya. Nah, kemudian baru setelah itu bisa dimusnahkan atau dipermanenkan, ya. Kalau dipermanenkan berarti itu ke ANRI, ya. Oke. Kemudian penyusutan arsip tadi, yang penyusutan itu yang saya maksudkan tadi, bisa pemusnahan. Arsip itu dibakar, dicacah, atau diapain, itu dimusnahkan atau dipindahkan karena bersifat permanen. Yang dipindahkan ke ANRI itu yang memiliki unsur sejarah, ya. Jadi kayak hasil pemilu pilkada itu kita simpan dan menjadi arsip permanen. Itu untuk dokumen sejarah bahwa KPU telah menyelenggarakan pemilu. Nah, kemudian, ini adalah penerapan aplikasi Sri Kandi. Jadi adik-adik, nanti ketika kalian memasuki Senin, ya, sudah masuk kerja, nah di situ nanti ada aplikasi Sri Kandi. Kalau ada yang ditempatkan di TU, ya, jadi bukan TU umum saja, tapi semua TU Biro sudah melaksanakan aplikasi Sri Kandi.
Oke, next. Nah, ini naskah dinas masuk, kemudian naskah dinas keluar. Ya. Jadi naskah dinas masuk itu adalah naskah yang dari luar ke kita, ke KPU. Kita terima dulu nih. Nah, ketika kita terima, itu ada di ruang penerimaan surat, di sebelah ruang pangdal, itu ada ruang persuratan. Nah, kita terima, kemudian kita kategorikan. Ini suratnya apa? Rahasiakah, terbatas, atau biasa? Nah, kita catat, kita regis dulu dari mana suratnya, dari lembaga mana, kemudian di agenda elektronik. Jadi kita ada sistem spreadsheet untuk meregister surat-surat yang masuk untuk KPU. Nah, kemudian baru kita arahkan ketika surat itu bersifat sangat rahasia, ya, sangat rahasia, terbatas, surat itu langsung kami kasih ke orang yang dituju. Tapi kalau suratnya bersifat biasa, maka surat itu diarahkan, kita minta disposisi dulu ke ketua atau sekjen, gitu ya. Jadi tidak ada surat yang kepada Karo, kepada Kabak, tidak. Jadi harus melalui dua pimpinan, yaitu ketua atau sekretaris, sekjen kalau di kita. Nah, kemudian baru kita sampaikan ketika sudah mendapat disposisi dari sekjen atau ketua, kemudian pimpinan itu, ketua atau sekjen itu memberikan disposisi kepada deputi atau langsung kepada PKSDM atau Pusdatin, gitu ya. Nah, oke. Nah, kemudian ini naskah dinas keluar. Naskah dinas keluar itu harus persetujuan dulu dari pimpinan. Harus ada paraf koordinasi dari yang paling kecil, dari dari Kasubag, kemudian Kabak, Karo, deputi, kemudian sekjen. Harus mendapat persetujuan, tanda tangan. Oke, nah kemudian sudah ada para koordinasinya, sudah ditandatangan oleh pimpinan, maka kita nomorin. Penomoran itu ada di biro umum, ya. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu yang dari biro lain itu membuat surat, kemudian kalian sudah minta persetujuan ke pimpinan, kalian minta ke biro umum untuk penomoran suratnya, kemudian kami scanning, kami scan surat itu, kemudian yang asli, surat asli kami kembalikan kepada biro yang terkait. Nah, kemudian yang kami menyimpan softnya, kemudian kami berkaskan, ya, diberkaskan sesuai spesifikasi sesuai klasifikasi dan disimpan haknya di masing-masing biro. Kemudian baru kami kirim. Kami kirimnya bisa lewat aplikasi Sri Kandi atau kami kirim kayak kurir. Ya, jadi ada memang petugas yang mengantarkan atau by post, gitu ya. Nah, karena KPU ini bersifat apa-apa dadakan ya, nanti kalian akan mengalami sendiri karena kita tahapannya cepat dan kita butuh surat itu sampai kepada lembaga lain, maka bisa dikirim langsung oleh kami, oleh petugasnya atau lewat pos, gitu ya. Oke, next. Nah, ini yang tadi saya sampaikan, arsip permanen atau statis pemilu dan pemilihan. Ya, karena KPU itu tugasnya adalah menyelenggarakan pemilu dan pilkada, maka ada arsip yang permanen. Nah, itu kalau form C salinan yang kecil, ya, yang kecil itu, yang kalian kalau di TPS itu kan ada yang pakai tally ya, garis-garis 5 garis, nah itu C hasil ya, yang gede. Tapi kalau dipindahkan tuh, kita salin ke yang kecil, itu namanya C salinan. Nah, itulah arsip permanen. Yang kecil itu kita simpan dan itu tidak bisa dimusnahkan. Itu menjadi dokumen sejarah kita, dokumen permanen yang harus diserahkan ke ANRI. Nah, tahun 2024 kemarin itu kita simpan arsip itu dari seluruh TPS se-Indonesia. Itu disimpan di Rawabogor. Jadi kita punya gudang ada di Rawabogor, kemudian ada rumah arsip di Cempaka Putih. Ya. Nah, kalau yang untuk form salinan PPWP itu presiden, kemudian WP pemilihan wakil presiden, DPR dan DPD,
di tingkat TPS itu KPU pusat yang simpan. Kalau untuk salinan pemilu DPRD provinsi, kemudian pilgub, wagub di TPS itu disimpan oleh KPU provinsi. Nah, kemudian untuk yang level pilkada, misalnya pemilu DPRD, kemudian pemilihan bupati, wakil bupati, dan wali kota atau wakil wali kota itu disimpan di KPU kabupaten kota, gitu ya. Nah, mereka menyerahkan, jadi tingkat TPS itu kan berarti tingkat bawah kan, tingkat TPS itu berjenjang menyerahkannya kan ke kecamatan, kemudian ke KPU kabupaten kota, kemudian ke provinsi. Nah, itu kita mintakan berita acara serah terimanya serta fisiknya, gitu ya. Nah, kemudian sama halnya dengan yang di provinsi dan di kabupaten kota. Next. Nah, ini prosedur pemusnahan. Jadi prosedur pemusnahan itu selain surat suara ya, surat suara kalau dimusnahkan sebulan setelah pelantikan, ya kemarin Oktober pelantikan, maka surat suara yang di tingkat TPS itu bisa dimusnahkan di bulan November. Nah, ini ada SK-nya, harus bentuk SK panitia penengah arsip, kemudian dinilai, kemudian meminta permohonan kepada antri, kemudian menilai, kita nilai, kemudian minta prosedur musnah kepada antri, barulah pelaksanaan pemusnahan. Nah, kemudian ini adalah prosedur kalau pemilu surat suara, ya surat suara itu yang tadi sebulan setelah pelantikan. Nah, itu sudah dimusnahkan, sudah ada beberapa provinsi yang sudah memusnahkan. Nah ini ada beberapa jenis arsip. Nah, itu masa retensi. Ya, masa retensi arsip artinya masa simpannya itu kapan, sampai kapan. Kalau surat suara, semua surat suara level presiden, DPR, DPRD dan DPRD provinsi itu 1 bulan setelah pengucapan itu musnah. Kan ada di keterangan ya, musnah. Nah, ini adalah semua yang musnah. Formulir model C daftar hadir, hasil kecamatan itu musnah. Tapi musnahnya itu kapan? Setelah 2 tahun. Jadi nggak langsung dimusnahkan, tapi selain surat suara itu 2 tahun dulu baru bisa musnah. Oke, next. SOP, ada SOP nomor 2 tahun 2022 tentang pemeriksaan pengamanan gerbang utama. Oke. Nah, kemudian ada SOP nomor 3 tahun 2022 tentang pengawalan pimpinan. Pimpinan di KPU itu unik ya. Jadi ada sekretariat, pimpinan utamanya adalah sekjen, pimpinan tertinggi sekretariat. PNS kita yang PNS ini pimpinannya itu 1 sekjen. Oke. Nah, kemudian pimpinan yang ada 2 ya, jadi ada yang sekretariat dan ada yang komisioner. Komisioner itu per 5 tahun ya, dan itu dipilih oleh DPR dan dilantik oleh presiden. Nah, itu namanya pimpinan ya, pimpinan level top. Nah, kemudian ada SOP nomor 4 tahun 2022 tentang penanganan masalah. Ketika ada masalah di dalam ataupun di luar kantor, itu ada SOP-nya. Itu Pak Manto yang nanganin. Oke, bagaimana kalau ketika ada demo, ketika ada pencurian atau apa, itu nanti kerjasama dengan pihak luar, kepolisian ataupun ketika ada demo kita sering ditutup kan, sering ke kantor, lihat kantor nggak? Kalau ada demo kan kita tutup tuh, barikade militer, polisi, gitu ya. Nah, kemudian ada SOP nomor 5 tahun 2022 tentang pengontrolan. Nah, jadi ada pandal yang ditempatkan di masing-masing kantor, di 4 tadi, kemudian di rumah dinas. Oke ya, next. Nah, ini pemeriksaan pengamanan gerbang utama. Nah, kalau Bapak Ibu melihat Bapak-bapak pandal yang di depan itu agak galak. Nah, memang tugasnya seperti itu. Nih tuh kayak Mas itu. Mas, nama kamu siapa, Mas? Siapa? Rido. Nah, dia menjaga di ruang rapat, kemudian di gerbang. Jadi kemudian kalau ada acara-acara di luar, nanti ketika tahapan nih kita kan sering acara menyelenggarakan di hotel, rapat koordinasi atau di mana, ada pandalnya yang menjaga. Nah, ini adalah prosedurnya, SOP-nya di pemeriksaan pengamanan
Dia meriksa barang bawaan, kemudian periksa bagasi, maksud dan tujuan datang tamu itu apa, kemudian tamu itu mengisi daftar hadir. Kemudian mengkoordinasikan dengan staf pimpinan atau karyawan kalau ada tamu yang akan menghadap. Kemudian kalau pimpinan tidak berkenan, kita reschedule jadwalnya. Kemudian melakukan penggeledahan terhadap tamu yang dicurigai. Oke, next. Ini pengawalan pimpinan. Pengawalan pimpinan, jadi dia itu kalau Pamdal kita ini disebut jagat saksana. Ya, jagat saksana menggunakan PDL lengkap. Nah, kan tadi beda ya baju Pamdalnya. Ada yang coklat, nanti hari berikutnya mungkin ada yang biru, gitu ya. Nah, itu adalah seragam PDL lengkap. Kemudian mereka membuat laporan secara tertulis dan dokumentasi. Nah, kemudian penanganan masalah, mereka terima laporan, evaluasi permasalahan, dan meneruskan masalah kepada pimpinan yang membawahi JS. Kemudian mengkoordinasikan dengan pihak terkait bila permasalahan tidak ditemukan jalan keluar. Oke, kemudian dikontrol. Jadi kita ini dijaga 24 jam, setiap kantor rumah dinas itu dijaga 24 jam. Dicek ruangannya, sudah terkunci kah, AC sudah mati nggak? Sudah mati atau belum? Apalagi efisiensi, zaman efisiensi ini harus dikontrol terkait listriknya. Kemudian orang yang lalu lalang itu dikontrol oleh Pamda. Nah, kemudian dicatat pada buku laporan hasil pengontrolan yang telah dilaksanakan, didokumentasikan, kemudian melaporkan hasil pengontrolan secara berjenjang kepada pimpinan. Kemudian pengontrolan wajib menggunakan seragam PDL lengkap. Oke, next. Nah, ini hak akses dan notula rapat pleno. Yang tadi saya sampaikan di Pak Aldani, itu bagian Pak Aldani, beliau kabak persidangan dan protokol. Persidangan itu rapat ya, bukan bukan persidangan umum, bukan. Tapi ketika rapat pleno itu bisa terbuka dan bisa tertutup. Ya. Nah, jadi dalam rapat pleno, naskah dinasnya itu kan harus ada undangan rapat pleno, kemudian risalah, kemudian berita acara, serta transkrip rekaman rapat dan rekaman hasil rapat. Ya, jadi ketika nanti kalau Bapak Ibu yang ada di Pak Aldani, nanti kalau mau rapat itu ada kayak tape recorder simpan, nah itu merekam semua rapat kalau sifatnya terbuka. Nah, kemudian pegawai yang berwenang untuk memberikan akses hasil rapat pleno itu minimal eselon 4. Tapi tidak semua eselon 4, hanya kasubagnya, kasubag persidangan. Saya aja nggak bisa lihat, kecuali saya minta izin ke Pak Aldani. Gitu. Oke, karena itu sifatnya sangat rahasia, karena kan level pimpinan. Nah, Bapak Ibu, adik-adik sekalian, saya minta kalian ini selama bekerja di KPU maka harus menjaga kerahasiaan kantor, kerahasiaan jabatan, dan kerahasiaan pimpinan, ya, gitu. Kemudian, nah ini adalah notula. Notula itu apa? Notula itu naskah dinas yang memuat pendapat, saran atau masukan peserta rapat pleno KPU. Kemudian KPU Provinsi Aceh, KPU Provinsi atau KIP Aceh, dan KPU Kabupaten Kota. Serta rapat pada Sekjen KPU, Sekretariat Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten Kota terhadap materi yang dicantumkan dalam acara undangan rapat. Diakhiri dengan kesimpulan dan dibuat dan ditandatangani oleh pejabat atau staf yang diberi tugas. Gitu. Jadi KPU Provinsi, KPU Kabupaten Kota juga menyelenggarakan rapat pleno. Jadi sama tupoksinya. Oke, next. Nah, ini dasar hukum keprotokolan, yaitu PKPU 1 tahun 2012. Nah, protokol itu yang menyelenggarakan acara resmi di lingkungan KPU Provinsi, di lingkungan KPU RI, KPU Provinsi, KPU Kabupaten Kota, yang merupakan bagian dari Sekretariat KPU. Nah, kemudian
penyelenggaraan acara resmi di lingkungan KPU diselenggarakan di Ibu Kota Negara Republik Indonesia atau dapat di luar Ibu Kota. Nah, seperti yang saya sampaikan, kalau ada rakor di luar, bukan di Jakarta, misalnya di Jogja atau di mana, nah itu ada protokolnya, ya. Protokol itu yang mengatur jalannya acara. Nah, kayak MC tadi ada Mbak MC atau yang yang mengawal pimpinan, itu protokol. Yang menyediakan tempat duduk pimpinan, jadi sebelum acara itu protokol. Gitu. Apalagi ketika di istana, itu kan sudah banyak KL, maka protokol lah yang bertugas untuk datang duluan, kemudian mengecek situasi kondisi di ruangan, acaranya apa, dan protokol menyampaikan ke staf komisioner atau staf sekjen, ya. Nah, kemudian nanti disampaikanlah ke pimpinan, gitu. Ketika sudah boleh masuk Pak, maka pimpinannya sudah boleh masuk, kemudian dikawal oleh protokol. Kalau belum, maka protokol itu tugasnya mensterilkan dulu. Sudah boleh masuk nggak pimpinan? Sudah amankah? Gitu. Nah, tujuan protokol itu apa? Memberikan penghormatan kepada pejabat negara, pejabat KPU, pejabat pemerintahan lainnya, kemudian perwakilan negara asing atau organisasi internasional serta tokoh masyarakat tertentu, tamu pemerintah dan atau tamu lembaga negara lainnya. Harus sesuai dengan kedudukan dalam negara, pemerintahan dan masyarakat. Kemudian memberikan pedoman agar penyelenggaraan acara itu berjalan tertib, rapi, lancar dan teratur sesuai dengan ketentuan dan kebiasaan yang berlaku baik secara nasional maupun internasional, serta menciptakan hubungan baik dalam tata pergaulan antar bangsa. Ya, jadi ketika Bapak Ibu pertama kali kan pasti lihat ya jalannya acara itu koordinasi antara protokol dengan biro yang menyelenggarakan. Jadi menyampaikan ini nanti setelah jam segini apa, setelah MC doa ini apa, itu protokol. Oke, next. Nah, kemudian kita ke bagian RT. RT itu tugasnya melaksanakan penyediaan sarpras, perlengkapan perkantoran, pengelolaan, pemeliharaan, dan pelayanan perkantoran, serta administrasi perjalanan dinas dan transportasi. Ya, jadi kalau ada ini penyelenggaraan acara ini, itu kan ada snack, ada makan, itu bagian RT, ya, yang mengakses untuk makan dan sebagainya itu. Nah, kemudian untuk pemeliharaan perkantoran, ngecat gedung, kemudian memelihara kalau ada yang rusak komputer, laptop, itu ke Pak Dery, itu yang paling ujung, bagian RT. Nah, kemudian administrasi perjalanan dinas dan transportasi. Nah, administrasi perjalanan dinas dan transportasi. Jadi kalau mobil kemudian perjalanan dinas itu di Pak Dery. Jadi kalau mobil rusak, Pak ini mobil pimpinan rusak, ke beliau. Ya. Oke, nah ini Subag Sarpras Perkantoran. Dia melakukan analisis dan penyiapan sarpras perkantoran dan rumah dinas, yaitu apa? Mengadakan sarpras kebutuhan kantor Sekretariat Jenderal, kemudian pengadaan sarpras kebutuhan rumah dinas. Nah, kemudian Subag Pemeliharaan dan Pelayanan Perkantoran, yaitu memelihara bangunan dan sarpras kantor Sekretariat Jenderal KPU, kemudian melaksanakan pelayanan kebutuhan operasional perkantoran seluruh kantor Sekretariat Jenderal KPU. Kemudian Subag Administrasi Perjalanan Dinas dan Transportasi, fasilitasi kebutuhan pejabat dan pegawai dalam administrasi dan masalah teknis pelaksanaan perjalanan dinas. Kemudian memfasilitasi kebutuhan transportasi terkait kegiatan pimpinan dan pegawai. Jadi ketika biro lain, biro teknis atau biro apa ada acara tuh di MK, atau biro hukum ada acara di MK, maka minta mobil ke Pak Dery, mobil dinas ya, bukan mobil jadi mobil pribadi, gitu ya. Nah, nanti disediakan supir untuk
mobil dinas tersebut. Nah kemudian next. Oh sudah selesai. Oke, jadi mungkin itu gambaran singkat terkait bagian yang ada di Biro Umum. Terima kasih Bu Oki, saya rasa cukup jelas penjelasan dari Bu Oki tadi sudah dijelaskan ya teman-teman terkait bagian-bagian yang ada di Biro Umum, kemudian persuratan, kearsipan dan pengendalian naskah dinas, kemudian juga SOP terkait pengamanan, pengawalan pimpinan juga. Dan mungkin mohon izin saya akan menarik kesimpulan bahwa Biro Umum itu memiliki tugas mencakup fungsi-fungsi pendukung administratif dan juga operasional. Fungsinya untuk apa? Untuk memastikan kelancaran dan pelaksanaan tugas dan fungsi KPU secara keseluruhan.